Cijago, apa yang gratis? Kenapa bisa gratis? Sampai kapan ya gratisnya? Wah, di mana aja yang gratis nih? Siapa aja ya yang berhak dapat tarif gratis? Dan bagaimana penerapan tarif gratisnya? Maka disimak video hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Ya, kembali hari ini masih bersama saya Fajar. Seperti yang kita ketahui bahwa tol Cinere Jagorawi seksi 3 sudah digunakan oleh mungkin juga para pengguna jalan. Sebagian besar sudah menggunakan jalan tol ini. Tapi banyak sekali pertanyaan ya. Seperti yang sudah kita dengarkan tadi, banyak pertanyaan sekali tentang di mana gratisnya, apanya yang gratis, kok kita bayar. Nah, tapi sebelum kita membahas itu, tapi tahukah sobat keluarga semua bahwa tol Cinere Jagorawi itu terbagi menjadi 3 seksi atau 3 tahap, ya. Dan tahapan yang pertama nih, biar kita tidak pusing untuk menjelaskannya. Tahapan yang pertama itu adalah, atau seksi yang pertama, Cijago seksi pertama itu adalah dari mulai Simpang Susun Cimanggis sampai dengan gerbang tol Cisalak yang sudah diresmikan pada tahun 2012. Dan untuk Cijago seksi yang kedua, dari mulai terusannya nih, Cisalak hingga ke gerbang tol Kukusan itu diresmikan pada tahun 2019. Jadi ini sudah digunakan sejak lama untuk Cijago 1 dan Cijago 2. Lalu yang mungkin sekarang sedang digunakan oleh sobat keluarga semua adalah Cijago seksi 3. Ya, betul, seksi 3. Seksi 3 ini adalah yang terusan dari gerbang tol Kukusan ya hingga ke gerbang tol Krukut. Sekali lagi perlu diingatkan, hingga ke gerbang tol Krukut. Dan di sini ada 2 penghubung antara tol Cijago dengan tol Depok Antasari yang pengelolaannya tentu saja berbeda. Tol Cijago itu dikelola oleh PT Translingkar Kitajaya atau TLKJ. Sedangkan untuk tol Depok Antasari itu adalah pengelolaannya yang berbeda. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Ya, kita bahas yang pertama. Tadi tentang ada apa kok gratis. Ya, tol Cijago 3. Seperti yang diketahui tadi sudah saya sampaikan, Cijago 3 ini baru saja selesai di tahun 2022. Namun, ya, walaupun atau meskipun sudah selesai, tahapan untuk mendapatkan sertifikat layak operasi itu membutuhkan proses yang namanya uji layak fungsi. Dan saat ini yang kenapa bisa gratis itu adalah tahapannya baru saja melewati tahapan uji layak fungsi. Dan ketetapan fungsional ini diberikan untuk tol untuk pembangunan jalan tol yang notabene itu sudah selesai proses konstruksinya namun belum mendapatkan uji layak operasi. Ya, kita pertanyaan yang berikutnya yaitu di mana tol yang gratis. Nah, ternyata tol yang gratis ini berada di mulai dari gerbang tol Kukusan sampai ke gerbang tol Krukut. Sekali lagi diingat, di mana yang gratis yaitu dari mulai gerbang tol Kukusan hingga ke gerbang tol Krukut yang kurang lebih sekitar 2 km ya. Ataupun juga sebaliknya dari mulai gerbang tol Krukut ya atau Krukut 3 sampai dengan ke gerbang tol Kukusan yang berada di Jalan KM Usman itu gerbang tol Kukusan 4. Jadi itu saja yang gratis. Pertanyaan berikutnya, siapa saja yang berhak mendapatkan tarif gratis? Tentu saja semua orang yang menggunakan jalan tol Cijago 3 itu semuanya gratis. Ya, jadi semuanya mendapatkan tarif gratis untuk saat ini karena memang statusnya masih fungsional. Jadi tarif itu diberlakukan oleh pemerintah nantinya. Jadi sambil menunggu mendapatkan sertifikat sertifikat layak operasi, tol Cijago sampai kita gunakan saat ini itu statusnya masih free atau gratis. Jadi bagi para pengguna jalan yang masuk dari Cimanggis Cibitung ya tentunya menggunakan tarifnya masing-masing dari mulai Jagorawi ataupun dari gerbang tol yang ada di Cijago 1 dan Cijago 2, baik dari mulai dari gerbang tol Cisalak, gerbang tol Margonda ataupun dari mulai gerbang tol Kukusan itu pun juga semua gratis. Ataupun dari sebaliknya yang dari Dasari, dari Sawangan, dari Brigif, dari Cilandak ataupun Cilandak Utama ya itu juga semua mendapatkan gratis. Pertanyaan yang terakhir ya, bagaimana penerapan tarif gratisnya? Kenapa
kok bisa pada saat saya tap di gerbang tol Krukut 5 ataupun Krukut 3 mungkin Sobat Keluarga semua ternyata dikenakan tarif. Baik, disimak baik-baik. Ya, jadi kalau Sobat Keluarga semua menggunakan tol Jagorawi pasti berbayar kan? Nah, ataupun dari Cimanggis Cibitung pasti berbayar kan? Itu karena memang semuanya sudah selesai masa fungsionalnya dan sudah masuk ke dalam tahapan operasional. Begitu juga dengan Cijago 1 dan Cijago 2 yang tarifnya Rp9.000. Itu pun sudah operasional. Artinya, jika Sobat Keluarga semua masuk menggunakan dari mulai Cimanggis Cibitung misalkan, maka Sobat Keluarga semua akan dikenakan tarif biaya penggunaan Cimanggis Cibitung. Kalau Sobat Keluarga semua berasal dari Jagorawi, maka Sobat Keluarga semua harus bayar dulu dari Jagorawi. Dan jika masuk melalui atau menggunakan Cijago 1 dan Cijago 2, maka pembayarannya dilakukan pada saat di gerbang tol Krukut 5. Nah, jadi itulah kurang lebih bagaimana penerapan jika Sobat Keluarga semua berasal dari arah Cimanggis Cibitung, dari arah Jagorawi, maka pembayarannya berada di gerbang tol Krukut 5. Nah, kalau Sobat Keluarga semua masuk dari gerbang tol Kukusan 3 yang tidak menggunakan Cijago 1 dan Cijago 2, maka tarifnya itu gratis. Ya. Nah, sekali lagi nih, ada pertanyaan berikutnya, maka Bang, tapi kan pada kenyataannya kita bayar Rp3.000. Nah, ini sekali lagi. Karena kita ini adalah Cijago dengan desa ini terkoneksi, Rp3.000 ini adalah tarif dari Krukut sampai ke Brigif. Kenapa saya sampaikan ini? Ini perlu diketahui. Jadi saat ini Sobat Keluarga semua juga bisa mencobanya langsung. Jika melalui dari Jalan Raya Krukut, di sana ada gerbang tol namanya gerbang tol Krukut untuk mengakses menuju ke arah Cilandak Utama. Di sana Sobat Keluarga semua juga mendapatkan atau dikenakan tarif Rp3.000. Jadi tarif yang sama ya, dimana kalau Sobat menggunakan jalur gratis itu tidak perlu menggunakan jalan yang sempit yang ada di Kota Depok ini ya, melalui Jalan Bungur, Jalan Curug Agung, Jalan Raya Krukut ya, yang sangat sempit dan macet itu. Jadi sama-sama 3.000 saat ini. Jadi memang Cijago 3 yang baru saja dibangun itu benar-benar gratis. Nah, lalu bagaimana nih kalau penerapannya dari ke Cilandak Utama kok ada pembayaran lagi, atau ke Cilandak ada pembayaran lagi? Sekali lagi, yang Rp3.000 itu hanyalah tarif Desari dari mulai Krukut sampai ke Brigif, karena di Brigif itu tidak ada gerbang tol lagi, jadi kita gratis. Nah, kalau kita ke Cilandak maka dikenakan biaya Rp8.000. Nah, kalau kita ke Cilandak Utama yang koneksinya terhubung langsung dengan tol JOR 1 atau JOR S, maka bebannya Rp8.000 tadi ya, dimana dari arah tarif yang dikenakan jika kita menggunakan Brigif sampai ke Cilandak, ditambah kalau kita koneksi dengan JOR S, maka pembayarannya ditambah Rp16.000. Jadi Rp16.000 plus Rp8.000 di Cilandak Utama, maka dikenakan sebesar kurang lebih Rp24.000 ya. Jadi itulah tarif-tarif yang saat ini diberlakukan. Mudah-mudahan tuh dalam penerapan tarif ini itu tidak bingung lagi setelah mendengarkan atau mendapatkan jawaban dari video hari ini. Ya, jadi kita sudah semua mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan mungkin Sobat Keluarga semuanya ya, terkait dengan apa, bagaimana, kenapa, dan seterusnya terkait dengan tol Cijago 3 ini. Dan mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi, dan Sobat Keluarga semua jika masih ada pertanyaan jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Tapi jangan lupa mendukung F-Family Channel dengan menekan tombol like pada video ini jika menyukainya, ataupun subscribe bagi para penonton yang belum menekan tombol subscribe, dan juga jangan lupa untuk share kepada para pengguna jalan lainnya. Semoga bermanfaat, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya, ataupun tol JOR 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.